Shalom Ibu-ibu. Shalom. Wah kayaknya masih semangatnya masih bisa lebih lagi nih kita pagi ini ya Ibu-ibu. Shalom Ibu-ibu. Shalom. Puji Tuhan, sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini di kesempatan yang indah ini. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi semua karena penyertaan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Sungguh saya bersuka cita melihat wajah-wajah ibu-ibu semua berseri-seri pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, sumber cahaya dalam kehidupan kita. Dialah Raja Damai, Dialah penolong kita. Dia turun ke dunia menyelamatkan manusia.
Yesus. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan saat ini, datanglah di kerajaan-Mu Tuhan, di gereja COC ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih. Puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kau yang termulia, Kau yang agung, Kau yang di atas segalanya Tuhan bagi kami Tuhan. Biarlah kami membawa hati kami Tuhan, hati penyembah-penyembah-Mu, hati yang berkenan padamu Tuhan. Kiranya Kau lawat kami Tuhan, Kau buka hati kami Tuhan. Biarlah hati ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu, wanita-wanita Allah yang saat ini Tuhan bersama-sama, kami membawa hati kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sukacita kami penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kalau pagi hari ini di hari Natal WOC yang penuh sukacita, untuk mengingat kembali kelahiran putramu Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa yang tak pernah berkesudahan, yang membawa terang dalam dunia. Tuhan, kami mohon biarlah kasih Kristus yang lahir di hati kami mengalir dalam hidup kami. Jadikanlah kami wanita-wanita Kristus yang bertumbuh, bertambah dan berdampak di mana saja kami berada Tuhan. Engkau senantiasa membimbing kami. Kalau pagi hari ini jemaat COC dapat hadir di ibadah Natal, itu semua penuh, semua itu karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Boleh kami menerima berkat ini dari anugerah kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kiranya kalau saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk hadir ibadah, kiranya Engkau menyertai mereka, Kau tibakan sampai di tempat ini sehingga dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Bagi yang saat ini juga Tuhan berhalangan hadir karena sakit atau sesuatu hal, kiranya juga Tuhan Engkau melawat mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan sehingga mereka boleh dapat beribadah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Nova yang saat ini Engkau utus untuk memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibirnya untuk setiap firman yang akan disampaikan akan menjadi rema di dalam perjalanan hidup kami. Dan menuntun kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan urapi pelayan-pelayan-Mu yang saat ini juga mengambil bagian di pujian penyembahan, baik WL, singer, pemain musik, begitu juga multimedia, Aser Tuhan. Kiranya Tuhan urapan mereka urapan yang daripada-Mu, yang baru, yang agar pujian penyembahan ini membawa dupa yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh tim panitia Natal saat ini Tuhan, sehingga mereka boleh bersatu hati Tuhan di dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah semuanya ini kami kembalikan ke-Mu Tuhan. Berkat juga yang selama ini kami boleh menikmati, bisa kami transferkan kepada saudara-saudara kami yang lain yang di luar sana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang akan membuka hati kami, sukacita penuh, kita bebas dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama katakan amin. Haleluya. Mari Ibu-ibu, boleh kita berikan senyuman yang terbaik ke kanan kiri kita, kita salam. Katakan Tuhan Yesus kita luar biasa.
Kristus. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi, katakan bersama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Ibu, saya mau dengar suaranya. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Katakan sekali lagi. Puji Hosana. Mulia namanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saat Tuhan Yesus lahir ke dunia, seluruh bumi dan surga memuji nama Dia. Haleluya. Biarkan pujian kita juga bergema di seluruh dunia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbakunkan kabar baik.
Haleluya, in excelsis. In excelsis Deo. Haleluya. Biar semua dia kita memuji, membesarkan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Ibu. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, membawa tidak hanya diri kami, namun seluruh isi rumah kami, seluruh keluarga kami Tuhan. Kami bawa kerinduan kami ya Yesus, untuk setia Tuhan menjadi pelayan-Mu. Biar Tuhan Kau yang tahu isi hati kami Tuhan, melalui pujian ini Bapa. Biarlah kerinduan kami ini boleh tersampaikan kepadamu. Dan hidup kami Tuhan boleh jadi persembahan yang harum Tuhan. Kami boleh jadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang setia. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengaryakan-Mu, satu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari Ibu kita menaikkan pujian ini bersama. Katakan sama-sama, bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, Ini rindu kami. ini rindu kami, seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengaryakan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan sama-sama, seisi rumah. Ku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan memuliakan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu,
Seperti lagu ini Tuhan, kami rindu. Kami sebagai wanita-wanitamu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, rindu Tuhan bersama keluarga kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami wanita yang begitu spesial, istimewa di mata Engkau. Saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, merenungkan bahkan melakukannya. Mari Roh Kudus pimpin di dalam penyampaian firman ini supaya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Wanita-wanita Allah yang luar biasa. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan saya. Kalau mengikuti yang namanya WCB pasti kenal saya, ya. Tapi tidak ada salahnya ya Ibu Gembala, terima kasih untuk undangannya, kepercayaannya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan tidak ada salahnya saya mengenalkan diri dulu ya, supaya kita sama-sama enak, sama kenal gitu. Siapa tahu nanti kalau saya lagi ada di daerah sini ya kan, oh itu Bu Nova gitu ya. Ya siapa tahu ada yang ya traktir gitu, ngarep gitu ya. Oke, nama saya Nova Lini, biasa panggil Nova. Suami saya tentunya satu dan anak saya satu, laki-laki, dan dia sudah menikah. Dan puji Tuhan, mantu saya sekarang sedang mengandung usia 6 bulan ya. Doakan ya ibu-ibu semuanya bisa bulan Maret rencana ya untuk kelahirannya, semua boleh berjalan lancar. Puji Tuhan, baik suami, anak saya juga pemain keyboard, dan mantu saya juga WL di gereja. Itu kerinduan saya dan juga tentunya kerinduan semua ibu-ibu. Kalau keluarga kita dari suami, anak-anak, mantu, cucu-cucu semua diselamatkan. Amin. Baik, kita langsung saja ke tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sedikit ya, kalau saya lihat penari-penari tamborin, saya ingat dulu 30 tahun lebih yang lalu. Wow, berarti Bu Nova tua banget ya, 30 tahun yang lalu ketika saya masih sekolah Alkitab di Petamburan ya. GBI di sana, saya pernah juga pemain tamborin, dan seingat saya itulah awal mulanya ada di tamborin itu zaman saya gitu ya. Jadi kalau saya lihat anak-anak remaja, anak youth itu, aduh hati saya bersuka cita ya. Dulu saya juga seperti mereka begitu. Baik, peran wanita di dalam keselamatan keluarga. Di dalam tema firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan memahami peran penting wanita sebagai mitranya Allah dalam membawa keselamatan bagi keluarga. Next, oh belum ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh spesial dan istimewa kalau kita ini adalah mitranya Allah. Mitranya Allah sendiri loh. Selain mitra suami, kita juga mitranya Allah pencipta langit bumi. Jadi kita harus memahami bahwa kita punya peran sebagai mitra Allah dalam membawa keselamatan bagi keluarga. Next, wanita sebagai alat Allah dalam karya keselamatan. Ya. Jadi wanita diciptakan Allah bukan hanya sebagai pendamping, bukan hanya sebagai penolong bagi seorang pria yang selama ini kita pahami. Mungkin hanya sampai batas, oh ya aku sebagai pendamping. Kata firman Tuhan, wanita itu adalah penolong. Mungkin kita hanya sampai sebatas itu saja pengetahuan kita. Tetapi pada pagi ini mau saya sampaikan bahwa kita bukan hanya sebagai pendamping atau penolong bagi seorang pria, bagi seorang suami. Tetapi lebih dari itu, kita adalah mitranya Allah dalam keselamatan keluarga.
Allah memilih kita wanita untuk menjadi rekannya, kerjanya dalam mewujudkan keselamatan bagi dunia ini. Katakan dengan diri kita sendiri, aku istimewa. Ya, kita istimewa karena bukan hanya pria Tuhan pakai. Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya pria ya istimewa di hadapan Tuhan, tetapi kita wanita dijadikan, diciptakan oleh Allah. Ada maksudnya Allah. Ya, oke, next. Pada tema Natal kali ini kita akan belajar teladan dari Maria. Kalau ibu-ibu baca di dalam silsilah, di dalam Matius ya, silsilah kelahiran Tuhan Yesus, di sana ada wanita-wanita. Siapa saja ibu-ibu antara lain? Ada siapa? Ada Rahab. Pernah dengar cerita tentang Rahab? Ya. Dia bukan seorang wanita yang mungkin pemandangan manusia baik, tetapi Tuhan mau pakai. Ya, lalu kemudian setelah Rahab ada siapa lagi di situ sebelum Maria? Ada Ruth. Lalu kemudian selanjutnya di situ kemudian ada Maria. Jadi ternyata sudah jauh-jauh sebelum zaman Tuhan Yesus, zaman Maria dan Yusuf, Tuhan memakai wanita-wanitanya. Ya. Baik, kita lihat teladan Maria dipilih Allah. Maria adalah contoh yang sempurna bagaimana Allah memilih wanita sebagai rekan kerjanya dalam karya keselamatan. Kita tahu ceritanya ketika malaikat Gabriel ya datang kepada Maria. Di situ ya kunjungan malaikat mengunjungi Maria. Lalu di situ malaikat menyampaikan kepada Maria, apalagi kalau kita baca di dalam kitab Lukas itu akan lebih jelas lagi pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi malaikat mengunjungi Maria, memberi kabar gembira bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus anak Allah yang maha tinggi. Di dalam Lukas pasal 1, ketika malaikat ya menyapa Maria di dalam ayat 28, Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Lalu apa jawab Maria? Kata malaikat kepadanya, kata malaikat ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan seterusnya ya. Lalu jawab Maria apa? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu ya, Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah akan menaungi Maria. Jadi kita lihat di sini Tuhan sendiri memilih Maria. Ya, next. Tadi saya sudah bacakan bagaimana ya melalui malaikatnya mengatakan kepada Maria jangan takut. Lalu di sini ada janji Allah melalui malaikat, ya anak yang dijanjikan akan menjadi besar, disebut Allah anak yang maha tinggi, menerima tahta Daud, menjadi raja atas keturunan Yakub dan kerajaannya tidak berkesudahan. Next. Lalu di sini kita lihat ada pertanyaan dan jawaban Maria. Ya, tadi saya sudah bacakan. Bagaimana hal itu
mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, slide selanjutnya. Lalu di situ jawaban malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu kemudian anak yang dilahirkan akan disebut anak Allah. Inilah silsilah cerita sejarah kronologis bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan manusia karena begitu besar kasihnya kepada kita, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan pilih seorang wanita. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita wanita-wanita Allah yang hadir pada hari ini, apa saja sih peran utama wanita dalam keselamatan keluarga kita? Kita semua rindu, termasuk saya. Mungkin ada suami-suami kita belum berperan sebagai seorang imam yang kita rindukan. Mungkin itu menjadi pergumulan dalam hidup kita. Kok bukankah seharusnya suamiku menjadi seorang imam di dalam keluarga? Tapi sampai hari ini aku belum mendapatkan peran itu sebagai imam, baik kepadaku maupun kepada anak-anakku dan keluarga. Mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti itu. Tapi bersyukur kalau kita sudah mempunyai suami yang sudah mengerti perannya sebagai imam di dalam keluarga. Tapi yang saya tahu banyak istri-istri, banyak wanita-wanita yang bergumul di dalam keluarganya untuk suaminya karena belum berperan sebagai seorang imam. Ketika suami kita belum berperan sebagai seorang imam, mungkin kita berpikir ini yang dulu terjadi di dalam pikiran saya. Bukankah seorang suami itu yang harus mengajak istri datang lebih dekat kepada Tuhan? Bukankah suami itu sebagai seorang bapak, seorang ayah, seorang papa harus membawa anak-anaknya datang lebih dekat kepada Tuhan? Tetapi kok nyatanya banyak dihadapi oleh ibu-ibu, istri-istri suami tidak seperti yang kita harapkan. Dulu saya pernah berpikir demikian, harusnya kamu dong, ya harusnya suami dong, ya, yang membawa saya yang lebih dekat kepada Tuhan. Akhirnya dia menunggu sampai itu terjadi. Tapi ada satu masa Tuhan, ya, menjamah hati saya melalui sharing dengan seorang teman yang juga hamba Tuhan. Ya, ini kejadian saya ingat itu sebelum saya menjadi seorang gembala, ya. Kemudian saya seperti menuntut harus suami gitu. Tapi kemudian melalui sharing, ngobrol dengan seorang teman saya yang seorang gembala wanita. Kamu harus bergerak dulu, Nova. Apa yang kamu rindukan terhadap suami, anakmu, engkau harus jalan dulu. Kemudian saya disadarkan oleh Tuhan. Ibu-ibu, kita tidak usah berkecil hati. Kalau sampai hari ini mungkin ada suami-suami yang belum mengerti perannya sebagai imam. Tetapi kita dipanggil Tuhan sebagai penolong dan juga sebagai mitra karya keselamatan Allah. Kita menyadari baik. Berarti sekarang bukan berarti kita mau mengambil alih sebagai imam, tidak. Tetapi tadi kita dipakai oleh Tuhan sebagai mitra ya karya keselamatan. Berarti aku yang harus duluan. Kalau ada anak kita, mungkin ada suami, doa aja enggak. Misal contoh, ya, mungkin ini pergumulan yang dihadapi oleh wanita-wanita atau istri-istri. Ya sudah. Karena kita sudah mengerti sekarang kita adalah mitra karya keselamatan Allah. Kita yang berdoa. Amin ibu-ibu. Jangan kita menuntut suami kita. Enggak, dia dulu
dong. Dia yang harus sebagai imam. Ingat, Tuhan juga pakai kita wanita untuk mengingatkan suami kita. Mungkin secara iman, level iman kita lebih tinggi dari suami. Berarti kita dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan suami. Kalau suami diajak doa, mesbah juga gak mau, jangan berkecil hati. Lakukan dulu Bu, lakukan dulu. Supaya kita menjadi contoh. Lalu dengan anak-anak kita mungkin, baik yang masih kecil, yang sudah besar, bagi mantu semua, kita dulu Bu. Baik, sekarang kita akan lihat lebih jelas. Saya akan sampaikan apa saja peran utama wanita dalam keselamatan keluarga. Ya, next, yang pertama, menjadi saksi iman dan pemberita Injil. Kita dipakai Tuhan Bu. Next ya, slide selanjutnya. Kita ini mau dipakai Tuhan sebagai saksi iman dan pemberita Injil di keluarga kita. Karena ini konteksnya adalah tentang keluarga. Tema dari Natal PGI dan juga GBI ada di dalam PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Maka Allah hadir untuk keselamatan keluarga. Dan kita khususnya pada hari ini untuk para wanita, Tuhan mau pakai kita menjadi saksi iman. Ingat, jangan tunggu dulu suami kita. Kalau kita tunggu suami kita sampai kapan, maka rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita tidak akan terjadi terobosan rohani, terobosan iman. Kalau kita tunggu dan tunggu. Jadi wanita berperan sebagai saksi iman yang hidup. Tadi maka saya katakan kita istimewa di hadapan Tuhan. Kok kita ini seorang wanita yang dianggap lemah itu? Ya, tapi Tuhan mau pakai kita menjadi saksi iman dan pemberita Injil. Melalui kehidupan sehari-hari Bu. Ya, wanita menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh cara menjadi saksi apa? Hidup ya sesuai dengan firman Allah. Lalu hidup sesuai dengan firman Allah itu apa? Ya mungkin suami, nah karena ini kan kita wanita ya, lagi ibadahnya wanita. Jadi ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya berarti ada wanita, ada istri, ada suami, ada pria. Ya kalau mungkin ya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tadi saya katakan mungkin suami kita belum seperti yang kita harapkan di dalam keimanannya. Tapi kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Menjadi contoh bagi suami kita. Ingat tadi ya Bu, kita jangan lagi menuntut suami kita. Kamu harus jadi imam, kamu yang harus lebih duluan mengajak kami berdoa. Enggak, karena Tuhan pakai kita ya untuk keselamatan keluarga kita. Jadi hiduplah kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau suami kita sampai hari ini belum seperti harapan kita, kita tetap harus menghormatinya. Itu kata firman Tuhan. Ya. Hormati, tunduklah kepada suami. Tunduk itu dalam arti apa Bu? Artinya kita tetap menghormati suami kita. Walaupun dia belum seperti harapan kita, tetapi kita tetap menghormati suami kita. Amin ibu-ibu. Aminnya cuma 3. Yang lainnya Bu, apalagi punya kepahitan? Enggak ya. Oke ya. Jadi kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Lalu kemudian cara menjadi saksi di keluarga kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang oma, berbagi kesaksian tentang Yesus. Ceritakan bagaimana kasih Tuhan. Mungkin kalau saat-saat ini kita mau ketemu anak apalagi yang sudah besar, sudah bekerja, keluarga itu agak susah ya. Tapi saya walaupun berempat, suami, saya, anak, mantu, saya punya grup keluarga ya. Jadi ketika saya saya ada sesuatu hal yang memang saya harus saksikan, chat aja karena mereka lagi di kerja, sibuk kerja. Saya bilang puji Tuhan nih, Mami begini ya.
Jadi ada sesuatu yang tetap harus kita saksikan tentang Yesus. Karena apa? Karena anak-anak sekarang begitu besar pakai logika di dalam kehidupannya. Suatu saat di dalam ngobrol gitu ya. Jadi anak ya, anak mantu gitu kan. Ya kamu harus bekerja, misal contoh, bekerja baru dapat uang begitu. Terus saya katakan, ya kalau mami kan melayani sebagai hamba Tuhan. Kalau orang yang bekerja memang dia layak dapat gaji. Tetapi berkat itu tersendiri dari Tuhan. Mungkin bisa dikatakan berkat supranaturalnya Allah itu ya di luar gaji. Jadi kadang ada hal-hal yang mungkin yang belum dipahami oleh anak-anak kita, harus kita saksikan. Ya kita cerita aja, woi luar biasa hari ini Tuhan. Ya, kita saksikan tentang Yesus supaya di hidup mereka juga benar-benar mengandalkan Tuhan. Lalu cara menjadi saksi apalagi menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari mana? Pohonnya. Oke. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, itu juga akan dicontoh oleh anak kita. Oleh karena itu mungkin ya selama ini kita selalu berkata-kata melampaui batas. Nah sekarang kalau kita mau menjadi saksi, Tuhan tolong Roh Kudus mampukan aku untuk menguasai diri, untuk tidak banyak berkata-kata, sehingga kita dikatakan apa? Bawel, cerewet. Mami cerewet nih, bawel nih, ngomongnya itu terus gitu. Ya, oke, Tuhan kita harus introspeksi, termasuk saya. Karena yang WCB, yang pernah mengikuti WCB ingat gak? Wanita menurut para ahli harus mengeluarkan kata-kata berapa kata? Sekitar 25.000 kata. Itu banyak gak? Bukan banyak lagi tapi banyak. Sedangkan laki-laki atau pria sekitar 7 atau 9 kata-kata. Jadi jauh sekali ya perbedaannya. Tapi jangan kita membela diri. Iya kan katanya kita harus mengeluarkan kata-kata 25.000 kata. Bu, kita sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita, men. Ada salah satu buah roh itu apa? Penguasaan diri. Yang tadinya kita oh ya, Tuhan, aku mau menjadi saksi melalui perkataan. Mampukan aku Roh Kudus. Itu juga yang saya pelajari. Yang sedang terus belajar. Kan saya wanita juga, ya Bu ya. Ya. Jadi dalam perkataan, perbuatan jangan pernah bohong. Mak, anak. Ya. Ketika kita melakukan kebohongan, anak pun akan mengikutinya. Jadi inilah menjadi saksi di dalam keluarga kita, teladan dalam perkataanmu, dalam perbuatan kita. Lalu menjadi saksi itu sebagai saksi iman dan pemberitaan mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Jadi jangan pernah kita jemu atau capek atau bosan mengajar anak-anak kita. Ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Perjanjian Lama dikatakan perkatakanlah Taurat itu ya kepada anak-anak kita. Ya begitu juga kita saat anak-anak kita yang mungkin yang masih kecil, kita harus ajar kebenaran firman Tuhan. Jangan kita biarkan terus pegang HP. Begitu juga mungkin anak-anak kita yang besar. Ya memang kalau anak-anak kita ini yang sudah dewasa ini memang kita ya ada agak kesulitan ya untuk mengajarkan ya kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita dari kecil sudah biasa mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita, maka itu pasti akan tertanam di hatinya sampai dia dewasa, sampai dia kuliah, bahkan sampai dia bekerja dan berumah tangga.
Jadi tetap ajarkan kebenaran. Tadi ingat ya Bu, ingat. Jangan kita menuntut suami yang harus. Kita juga berperan. Amin. Jadi ajarkan kebenaran kepada anak-anak. Next, lalu apa Bu? Peran wanita di dalam keselamatan keluarga. Kita harus menjadi role model dalam ketaatan. Seperti Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah teladan ketaatan Maria. Padahal dia belum bersuami. Jadi kita belajar dari Maria, ketaatan apa? Ketaatan kepada Allah. Menunjukkan ketaatan yang tulus kepada firman dan kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan. Walaupun di dalam perjalanan kehidupan kita banyak sekali goncangan, banyak badai Bu. Tetapi kita tetap taat kepada Tuhan, tetap taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita memutuskan, udah deh, bahkan kita mungkin mengajak suami, mengajak anak, udah kita gak usah ke gereja. Karena kehidupan kita ada aja permasalahan, ada aja pergumulan. Apalagi kalau udah masuk gereja, gue lihat si ibu itu tuh, tambah ini sesak nih hati saya gitu ya. Ya udah nggak usah kita beribadah lagi. Jangan Bu. Tetapi kita tetap taat. Justru kita mengingatkan suami kita, anak-anak, mantu, cucu kita, jangan lupa beribadah. Jangan lupa andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Inilah ketaatan. Harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Lalu ketaatan apa yang kita pelajari? Teladan bagi keluarga, menjadi contoh nyata bagi suami dan anak-anak dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di luar sana ya, dunia ini pergeserannya itu semakin cepat. Di mana di medsos kita bisa lihat sekarang itu sepertinya sudah biasa saja. Laki dengan laki sudah bikin mereka video mereka hidup bersama di negara mana, itu sangat mudah dilihat oleh siapa saja. Dan anehnya pengikutnya itu sangat banyak. Padahal dia laki dengan laki. Lalu lagi belum perempuan dengan perempuan. Oleh karena itu ibu-ibu, wanita-wanitanya Allah, kita harus kuat di dalam Tuhan. Supaya kita menjadi teladan bagi keluarga kita. Kita menjadi contoh, bukan bicara. Karena orang biasanya melihat kelakuan kita, melihat tindakan kita, perbuatan kita daripada hanya perkataan. Lebih masuk itu adalah dari perbuatan kita daripada kata-kata kita. Jadi begitu luar biasa pergeseran adab, etika, attitude di dalam dunia ini Bu. Oleh karena itu biarlah kita jadi contoh yang baik bagi suami dan anak-anak kita. Lalu role model dalam ketaatan kita lihat ada karakter Kristus memancar melalui sikap, perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Ada pengampunan di dalam diri kita yang kita berikan kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Ada banyak juga yang dialami ya, mungkin ini juga yang terjadi bagi ibu-ibu yang anak-anaknya sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, lalu mereka mengeluh. Ya ini yang terjadi. Ya ada yang sharing ke saya, ya ada yang curhat lah begitu ya. Anaknya nggak peduli Bu, sudah nggak peduliin di usia yang sudah memasuki lansia. Tidak ada satupun, punya anak mungkin 3, ada 4 tapi tidak ada satupun yang. Akhirnya dia menjadi apa? Seperti kecewa di dalam dirinya ibu-ibu. Tapi kita yang memiliki karakter Kristus, maka kita terus memancarkan karakter Kristus.
Terus saya katakan kepada ibu itu, tetap akan anak-anakmu. Berkati, perkatakan kata-kata berkat untuk anak-anak, mantu, cucu, untuk suami. Walaupun mungkin hari-hari ini merasa tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, saat sakit gak ada yang peduli. Saya katakan tetap perkatakan berkat untuk anak-anak ibu. Itulah karakter Kristus yang ada di dalam diri kita melalui sikap kita. Ada pengampunan yang terus ada di dalam diri kita untuk suami, anak-anak, keluarga kita. Ada kata-kata berkat. Jangan sekali-sekali kita mengutuk anak kita. Ya, kamu sudah tidak peduli kepada mama, mungkin kepada papa, kepada kami yang sudah tua. Biar nanti kamu terkutuk, jangan sampai itu terucap dalam diri kita. Tetapi kalau karakter Kristus ada dalam diri, engkau diberkati anak-anakku. Amin ya Bu. Tetap ada kata berkat. Itulah contoh ketaatan di dalam diri kita, ada karakter Kristus. Yang ketiga, peran kita sebagai wanita dalam keselamatan keluarga adalah sebagai pembawa damai. Wanita memiliki peran khusus sebagai pembawa damai dalam keluarga. Ketika konflik muncul, wanita dapat menjadi jembatan rekonsiliasi dan sumber kedamaian yang menenangkan suasana rumah tangga. Jangan kita sebagai wanita malah jadi kompor. Pernah lihat di medsos begitu? Gara-gara Bu, ada kurir paket datang nih ya melalui COD ya. Lalu kemudian tidak sesuai dengan ibu itu, dia panggil nih suaminya. Siapa yang pernah lihat itu? Ya, dia panggil suaminya, kemudian kurirnya diapain? Dipiting Bu. Ya. Nah ini kan nggak pembawa damai ini istri, ya. Dia tidak pembawa damai, membawa kisru. Ya, akhirnya apa? Ditangkap polisi suaminya. Orang kurir itu kan hanya membawa ininya ya kan, paketnya. Sesuai nggak sesuai kan? Yang mempunyai usaha paket itu kan, gitu ya. Tapi ini kurir ya, bukan sekali loh. Ya saya lihat video-video seperti itu di medsos ya. Jadi ini istri nggak jadi pembawa damai, just jadi apa? Pembawa petaka. Ngeri sekali istri pembawa petaka gitu ya. Ada sinetron istri pembawa petaka. Setiap dia ngomong ya ngompor-ngomporin suaminya, ngompor-ngomporin anaknya. Udah nggak usah deket dia itu, emang dia itu nggak baik ya. Nanti kamu akan tercemar hidupmu. Udah jauhin ya kan. Nah begitu juga dengan suaminya atau dengan orang sekitar kita. Tapi peran kita sebagai wanita adalah pembawa damai seperti Maria. Ya, kalau ibu-ibu baca di dalam kitab Yohanes pasal 2, di sana ada kisah tentang perkawinan di Kana. Waktu itu tuan rumah kehabisan anggur, lalu Maria datang kepada Yesus, memberitahukan bahwa keluarga pengantin ini sudah kehabisan anggur. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba Bu. Lalu kemudian Maria, apakah dia marah-marah, mencak-mencak? Aduh kamu katanya ini juru selamat lah ya, Tuhan dan segalanya begitu ya. Masa begitu aja nggak bisa? Enggak, Maria enggak gitu Bu. Ya, apa yang dilakukan Maria? Dia bilang kepada pelayan-pelayan di situ, nanti apapun yang diperintahkan oleh Yesus lakukan itu. Itu yang dikatakan Maria. Jadi kita belajar dari Maria, biarlah kita menjadi pembawa damai dengan ketenangannya Maria. Walaupun mungkin dia orang banyak ya mencaci maki dia, kok belum menikah sudah hamil. Mungkin secara manusia itu bebannya begitu berat, menanggung malu, tapi dia tetap taat dan dia tetap damai hatinya. Dia tidak mencak-mencak
Begitu ibu-ibu. Jadi kita sebagai wanita peran di dalam keselamatan keluarga kita, bawa damai, pembawa damai. Dan Yesus itu juga datang sebagai pembawa damai. Orang yang membawa damai, maka dia akan menciptakan harmoni, membangun suasana damai di rumah. Jangan karena omelan kita, marah-marah kita, sehingga membuat keluarga kita nggak damai. Jadinya panas, anak-anak udah nggak mau, males pulang ke rumah. Enakan di tempat teman saya, enakan di kafe nongkrong sama temen, lebih sukacita, mungkin lebih happy, ketawa-ketawa. Di rumah males, lihat mama, lihat mami wajahnya itu, aduh serem gitu ya. Jangan sampai itu terjadi, Bu. Amin. Di sini percaya tidak ada, amin. Tapi jangan sampai tidak ada yang mengaku. Enggak ya, semua di sini pembawa damai. Karena ketika kita wanita itu sangat berperan loh Bu, benar, sangat berperan di dalam keluarga kita. Ketika ada masalah datang dan kita tidak langsung panik, kita enggak langsung wah marah, emosi, marah-marah, ngomel, dan segala-gala dan teman-temannya, percaya rumah itu juga akan menjadi damai. Benar ya Bu? Ngalamin itu ya. Bawa Bu, datang kepada Tuhan. Walaupun hati ini berkecamuk, ya rasanya enggak, gimana ya Tuhan, ini permasalahan pergumulan. Tetapi kita tetap harus tenang, kita harus membawa damai. Ketika kita menjadi pembawa damai di dalam keluarga kita, ya, kita akan menjaga atmosfer rumah tetap positif. Tuh luar biasa ya, istimewanya wanita kita semua. Ketika kitanya tenang, ya, rumah kita juga akan atmosfer rumah kita akan tetap positif. Lalu pembawa damai itu adalah sebagai mediator konflik. Siapa berani tunjuk tangan? Enggak, Bu Nova, di rumah saya dari dulu saya nikah sampai punya anak, lalu mantu, cucu semuanya damai, tenang, enggak ada tuh konflik. Ada yang berani angkat tangan? Saya enggak berani. Karena setiap hari, satu hari 24 jam dengan suami aja pasti selalu ada apa? Salah paham, bener enggak? Ada salah paham. Dengan anak ada salah paham. Makanya kalau sesuatu yang penting jangan pakai chat Bu, pakai telepon atau ngomong langsung. Itu akan menambah lagi salah paham. Kalau kita nulis di chat kurang titik atau kurang koma aja itu bisa salah ya Bu, salah paham. Jadi ketika ada konflik mungkin antara bapak dan anak, biarlah kita jadi mediator konflik itu. Kita jembatani perbedaan dengan bijaksana, bukan yang menambah-nambah keruh ya Bu. Lalu pembawa damai itu apalah? Menjadi sumber ketenangan, memberikan kenyamanan emosional di dalam keluarga kita. Jadi ibu-ibu dikasih Tuhan, jadilah pembawa damai di dalam keluarga kita, amin. Lalu yang keempat, yang poin keempat yang terakhir ya, peran sebagai wanita ya di dalam keluarga, tiang doa keluarga. Wanita menjadi tiang doa yang menopang keluarga melalui doa-doanya, doa syafaat yang tekun dan setia. Doa seorang wanita memiliki kuasa untuk mengubah situasi dan membawa berkat Allah atas seluruh anggota keluarga. Bu, kita dipanggil menjadi pendoa untuk suami dan anak-anak kita. Amin. Karena mungkin dari segi waktu ya, kita yang bekerja wanita-wanita, istri-istri juga banyak. Tapi paling enggak kita wanita-wanita harus menjadi pendoa. Karena apa? Di dalam doa ini ada kekuatan. Ya, kekuatan doa wanita mendoakan suami dan anak-anak setiap hari. Lalu bersyafaat untuk perlindungan keluarga. Siapa ibu-ibu sampai sepanjang tahun ini, sampai hari ini masih berdoa, ya mungkin suami udah kerja, anak-anak kerja, ya kita lagi sendiri begitu ya, di luar mesbah keluarga ya Bu maksudnya. Siapa sampai hari ini masih berdoa?
Amin ya Bu ya. Saya kalau bangun tidur saya selalu ingat dengan anak dan mantu saya. Ya. Karena mereka kerja, saya mengingat dulu waktu kerja itu saya gimana begitu perjalanan begitu panjang. Apalagi anak-anak kalau mengendarai kendaraan mungkin emosinya masih besar begitu ya. Saya doakan Tuhan tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu, saya sebut anak mantu ya. Karena mereka tinggalkan enggak sama kami kecuali Sabtu dan Minggu pulang untuk melayani. Kemudian baru keluarga besar saya, keluarga besar suami, kemudian keluarga besar jemaat. Itu saya doakan Ibu sampai hari ini. Lalu kemudian membaca renungan firman Tuhan yang setahun itu, lalu baru share renungan di grup gereja. Ibu-ibu dikasih Tuhan. Saya sangat merasakan yang namanya kuasa doa itu sudah banyak sekali. Ya, satu kesaksian Ibu. Ketika tahun sekitar 2021 itu masih masa-masa Covid. Ketika anak kami itu masih masa magang ya. Ketika itu saya selalu ingatkan suami, tumpang tangan anak setiap dia mau keluar. Dan kami berdoa, suami tumpang tangan, kalau suami lagi nggak bisa ya saya. Sekitar setengah jam ya ada berita bahwa anak saya mengalami kecelakaan. Tapi pada saat saya mendengarkan itu, tapi orang yang mengabarkan tidak langsung ke saya, mungkin pikir saya takut panik ya. Tapi seingat saya setelah itu kayaknya saya yang paling kuat, karena saya yang menjaganya operasi ya sampai di operasi saya yang menjaganya karena nggak boleh banyak orang ya. Karena masih Covid. Tahukah ibu-ibu, sebelum saya mendapatkan berita anak saya kecelakaan, saya baru saja merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan anak saya dari hamil, saya ingat suami saya selalu tumpangi tangan. Dan saya ajarkan kepada anak saya untuk istrinya. Kalau anak saya ada ke rumah, saya juga mendoakan, ya tumpangi tangan kandungannya. Jadi ibu-ibu, anak saya kecelakaan tapi puji Tuhan ya, tetap puji Tuhan. Walaupun tangannya patah dan akhirnya dioperasi ibu-ibu. Tapi di situ saya lihat ada ketenangan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi ibu dikasih Tuhan, itulah kekuatan doa kita sebagai seorang wanita. Jangan jemu-jemu, jangan bosan tetap mendoakan suami dan anak-anak dan keluarga kita setiap hari. Ya, bersyafaat untuk perlindungan keluarga, memohon hikmat dalam mendidik anak. Kita minta hikmat Tuhan. Kadang kita rasa udah gak sanggup, capek Tuhan, tapi kita minta hikmat pada Tuhan. Lalu kita berdoa mengangkat kebutuhan keluarga kita kepada Tuhan. Ekonomi, pekerjaan, ya semua kita bawa di hadapan Tuhan. Itulah kekuatan doa kita sebagai wanita. Ya, lalu sedikit lagi next. Jadi kita ini lebih dari sekedar pendamping, ya. Kita ini mitra setara dengan laki-laki di hadapan Tuhan dan kita adalah rekan kerja Allah. Panggilan mulia kita adalah wanita memiliki panggilan mulia dan strategis dalam rencana Allah untuk membawa keselamatan bagi keluarga dan generasi berikutnya. Next. Lalu apa janji Allah untuk keluarga kita? Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini kerinduan kita semua ibu-ibu, amin. Kita rindu semua keluarga kita diselamatkan. Lalu kemudian ya iman yang menyelamatkan itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga bagi seisi rumah kita. Next ibu-ibu ya. Dampak peran wanita yang efektif adalah adanya pertumbuhan rohani. Lalu kemudian rumah yang diberkati, kemudian ada generasi yang beriman. Saya selalu sampaikan kepada jemaat, ya anak-anak muda, engkaulah penerus iman kami. Ya ibu-ibu, oleh karena itu kita kuat iman kita dalam Tuhan. Itu yang akan kita turunkan kepada anak-anak. Warisan ilahi itu apa? Warisan iman. Mungkin kita nggak mampu warisan secara jasmani, harta, tetapi ada warisan iman supaya anak-anak kita kuat ketika menghadapi
ya masalah, menghadapi pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan mereka. Ya, ini ada generasi yang beriman. Lalu next, kita dipanggil untuk bertindak. Setiap wanita dipanggil untuk mengambil peran aktif dalam keselamatan keluarga, termasuk kita yang ada hari ini. Ini bukan beban, tetapi privilege dan kehormatan untuk menjadi mitra Allah dalam karyanya yang agung. Ibu kasih Tuhan, di akhir firman Tuhan pada pagi ini, terimalah panggilan itu, amin. Sadari dan terimalah panggilan mulia sebagai mitranya Allah dalam keselamatan keluarga. Ingat, ketika kita lagi kesel sama suami, kita kesel sama anak-anak yang sudah punya mantu cucu, ingat mereka adalah jiwa yang berharga di hadapan Tuhan yang harus diselamatkan. Ingat itu ibu. Ketika kita udah marah, kita kecewa, aduh Tuhan, aku angkat tangan mungkin untuk suami, anak-anak dan keluarga kita. Tapi ingat, mereka adalah jiwa di hadapan Tuhan yang harus kita bawa di dalam keselamatan. Lalu panggilan untuk bertindak apa? Perkuat iman kita, amin ya Bu. Perkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa dan firman. Jadilah teladan, lalu berdoa tanpa henti. Yang terakhir, slide yang terakhir. Jadi kita adalah wanita sebagai mitra Allah dalam karya keselamatan. Dan itu merupakan panggilan yang mulia. Dan itu tanggung jawab kita sebagai wanita, membawa keluarga kepada Kristus. Biarlah kita berjanji ya kepada Tuhan, kita berkomitmen. Mungkin selama ini kita terlalu menuntut suami kita yang harus sempurna, yang harus menjadi teladan, yang harus menjadi iman, yang mungkin selama ini kita tidak dapatkan. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, mari kita yang berubah ibu-ibu. Karena kita adalah mitranya Allah dalam karya keselamatan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama naikkan pujian tadi ya. Boleh WL dan singer bantu. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Seperti Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 46 selanjutnya, nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamat. Juru selamat. Dan hatiku gembira karena Allah sebagai juru selamat. Biarlah ini yang menjadi kerinduan hati kita. Haleluya, Jesus Lord. Bersatu dalam kasih, bersama melayani. Doa kami, rindu kami, aku dan seisi rumahku. Ini kerinduan kami para wanita-wanitamu. Yes. Ya Tuhan. Penebusku, Oh Yesus. penyelamatku, Penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, angkat tangan memuliakanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan.
Ku memuji dan memuliakan-Mu. Ya Tuhan. Yesus, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidup. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan. Tuhan, kerinduan kami wanita-wanita-Mu, seluruh keluarga kami diselamatkan. Pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu, mitra kerajaan-Mu Tuhan. Jadikan kami teladan dalam kehidupan di keluarga kami. Haleluya, pakai kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Haleluya. Yes, ya Masyana Baba ya Lala Baba. Haleluya, Engkau lawat wanita-wanita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rama Sade. Lawatlah kami Tuhan. Ya Rama Sade, ya Rama Sade. Ina Rama Sade, Rama. Kau lawat Tuhan wanita-wanita-Mu. Ina Rama Sade, ya Rama Sade. Mungkin ada hati yang tersakiti, hati yang kecewa, hati yang marah Tuhan. Mungkin dengan suami, dengan anak-anak, hari ini dipulihkan di dalam nama Yesus. Oh nama Shekina Rama Syadara Bakaya Rama Ina Rama Syadara Bakaya Rama Syadara Baba Ina Rama Syadara Rama. Haleluya, haleluya. Kami sekarang mengerti Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendamping, sebagai penolong suami kami. Tapi lebih dari itu, kami adalah mitra-Mu Tuhan untuk keselamatan keluarga kami. Mungkin selama ini kami menuntut suami kami, tapi hari ini kami mengerti bahwa kami yang harus bergerak, kami harus maju, membawa suami bahkan anak-anak kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Pakai kami ya Bapa, pakai kami ya Tuhan, mampukan kami Tuhan sebagai saksi iman. Pakai kami Tuhan menjadi teladan dalam ketaatan kami. Pakai kami menjadi pembawa damai di dalam keluarga kami. Pakai kami Tuhan menjadi tiang doa dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan menjadi mitra keselamatan keluarga kami. Hamba berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan.
Kau berkati rumah tangga mereka, anak-anak, mantu, cucu, bahkan pelayanan mereka di tempat ini. Apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Begitu juga dengan seluruh Tuhan tim pelayanan. Baik yang umum Tuhan, youth maupun WBI ya Bapak. Engkau berkati mereka. Bahkan seluruh jemaat-Mu ya Bapak. Dan para wanita-wanita-Mu khusus hari ini Tuhan. Kau jamah mereka. Kau bangkitkan iman mereka. Kau bangkitkan roh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Bahkan Kau berkati semua yang terlibat melayani pada hari ini. Dan biarlah melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang datang ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Nova sudah memberkati kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang kiranya menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali. Kita sebagai cahaya kecilnya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, biar kehidupan kita, keberadaan kita jadi sinar dimanapun kita berada. Amin. Mari panitia sebentar akan membagikan lilin. Kita akan masuk dalam sesi perayaan lilin bersama. Kita mau menyanyikan satu pujian Malam Kudus. Sunyi sayang, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Telah datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari Ibu, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebagai wanita-wanita yang taat kepada Tuhan, hidup kita layaknya lilin kecil ini yang menerangi dan juga memberikan harapan, memberikan kehangatan bagi keluarga dan lingkungan kita. Sumber cahayanya bukan dari kita sendiri, sumber cahayanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Lilin yang kita nyalakan ini bukan sebagai simbol cahaya saja ibu-ibu, tapi biar lilin ini jadi komitmen kita bahwa kita mau hidup senantiasa jadi cahaya dimanapun kita berada, memancarkan kasih yang dari Tuhan, memberikan kehangatan bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Kita naikkan pujian sekali lagi, katakan malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggegap. Malam kudus, sunyi senyap, Kabar baik menggegap. kabar
semua. Malam kudus, sunyi senyap, Bintangmu gemerlap, telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. nyanyikan sekali lagi, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Katakan sekali lagi, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silakan duduk kembali, Ibu-ibu. Mari kita mau satukan hati kita mau mempersiapkan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Cahaya-cahaya kecil yang sudah Engkau utus Tuhan untuk hadir di tempat ini. Biar kami terus mengingat komitmen ini ya Bapa. Biar kami terus bersinar Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam lingkungan kami. Biar kami terus Tuhan memancarkan kasih yang daripada-Mu. Bapa, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang terulur Tuhan untuk memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar Engkau berkati kembali Tuhan berkali-kali lipat yang memberi Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan biar persembahan yang telah kami berikan nantinya Tuhan boleh bermanfaat bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami akan memberikan Tuhan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan juga sukacita. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke acara perayaan Natal, saya akan mengundang saudari kita, saudari Nasti, yang akan mempersembahkan pujian pada siang hari ini. Silakan Nasti.
berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti kalungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Saudari Nasti, pujian yang indah pada pagi hari ini. Ya, Ibu-ibu, kita masuk ke acara inti. Teman-teman boleh sambil main musik dong, biar kita nggak sepi-sepi banget ya. Oke, kita tadi sudah diberkati dengan firman Tuhan dan Ibu Nova. Hari ini kita mau saling memberkati ya. Jadi Ibu, kemarin kita sudah instruksikan untuk membawa kado karena hari ini kita mau tukar kado. Ya. Jadi kita mau saling memberkati satu sama lainnya pada pagi hari ini. Kalau ibu-ibu lihat di sebelah kiri saya sudah ada pita-pita yang cantik dan warna-warni ini. Nah, nanti saya akan mengundang 5 orang ya untuk maju. Mau dari mana Ibu? Mau dari depan atau dari belakang? Depan, belakang, tengah. Oke, jadi ibu-ibu jangan lupa tadi pada waktu absen di depan dan menyerahkan kadonya. Sudah ingat ya nomor yang kadonya yang dituliskan itu nomor berapa. Jadi nanti kalau misalnya mengambil kadonya milik sendiri boleh bilang sama panitia yang sudah tersedia di samping.
Ini nomor saya, tolong ditukar ya. Bilang gitu ya ibu-ibu, silakan. Saya mau panggil dari depan dulu deh. Bu Lis, Bu Rina, Bu Nova ya. Oh Ibu Teti, Ibu Emi, boleh 5 orang maju dulu. Bu Teti enggak, berarti siapa? Oh Ibu Licing. Bu Licing, boleh maju ngambil kado yuk. Boleh silakan, ditarik pitanya yang cantik-cantik. Kalau yang keluar nomornya sendiri, silakan info ya. Oke, yang 5 berikutnya boleh siap-siap. 5 yang dari baris belakang deh. Ayo 5 orang yang dari baris belakang. Silakan maju. Bersiap-siap di belakangnya Bu Rina. 5 orang ayo yang dari baris belakang boleh maju yuk. Silakan dipilih pitanya yang cantik-cantik di depan, nomornya ditarik aja. Sebentar ya ibu-ibu, sambil menunggu antrian, nanti saya panggil kloter 5 berikutnya. Di luar sepertinya ada ibu-ibu yang lagi mau bagiin konsumsi ya, boleh masuk dulu nggak ibu-ibu? Ayo 5 berikutnya boleh persiapan maju. Bu Tati boleh silakan maju sekalian, yuk. Ibu-ibu yang posisinya masih di luar mungkin boleh masuk dulu ya, ibu-ibu boleh dipanggilin nggak? Boleh,
Ibu-ibu, mari 5 lagi yang maju. Boleh, Bu Siska silakan. Yuk. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish 5 lagi yuk. Siapa yang belum ambil kado boleh maju ke depan. Yang di tengah-tengah, ayo. Ibu Dini, Ibu Linwa, ayo silakan 5 lagi. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Oh, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas from the bottom of my heart. Yang belum, boleh yuk ngantri di depan di belakang Ibu Yunit yuk, lanjut yuk. Ada yang belum ngambil kado, ibu-ibu, boleh yuk maju yuk. Siapa yang belum ngambil kado? Mana? Sudah semua ibu-ibu? Ada yang belum ngambil kado? Ya. Jadi yang dapat kado bukan cuma ibu-ibu aja, kita juga dapat ya. Hai. Oh, haleluya. Oke. Wah. Terima kasih banyak partisipasinya ibu-ibu. Jadi hari ini kita nggak cuma dapat berkat rohani, kita juga saling memberkati satu sama lainnya ya melalui kado yang sudah kita siapkan dengan sepenuh hati. Kita sudah tiba di akhir acara kita pada pagi hari ini ibu-ibu. Boleh yang mungkin masih di luar kita masuk dulu. Kita mau terima doa berkat dan juga penutup. Setelah itu nanti kita akan berfoto bersama dulu ya ibu-ibu. Baru nanti kita lanjutkan dengan fellowship di luar.
mengingatkan kembali juga Natal kita akan dilaksanakan tanggal 24 Desember pukul 5 sore di Hotel Santika ya ibu-ibu. Jangan lupa untuk berpartisipasi, hadir, bawa semua keluarga kita mau bersuka cita bersama. Silakan Ibu Lis, saya undang untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari ibu-ibu semuanya boleh masuk dulu. Kita akan akhiri dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Sekali lagi terima kasih Ibu Nova untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Ibu-ibu dikasih Tuhan, Bu Nova adalah ketua PW3. Jadi kita ini ada di wilayah PW3 dan beliau adalah ketuanya. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Nova. Jadi Ibu kenal ya, ketua PW3 siapa namanya? Ibu Nova, beliau inilah. Juga saat ini saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Esther, untuk Ibu Astum yang pada pagi hari ini boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah WOC. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu semua di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, bahkan di dalam pekerjaannya. Ibu-ibu dikasih Tuhan, pasti semua udah lapar ya? Ya, sebentar ya. Saya akan merangkum sebentar yang tadi saya catat tentang firman Tuhan yang disampaikan Bu Nova, supaya kita mengingat dan kita melakukan. Yaitu 4 peran penting wanita di dalam keluarga, yaitu menjadi saksi iman dan pemberita Injil. Ingat ibu-ibu, kita adalah saksi iman dan pemberita Injil bagi setiap keluarga kita, amin. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi role model dalam ketaatan. Bagaimana anak-anak bisa taat kalau kita sendiri tidak memiliki ketaatan. Untuk itu kita memiliki peran untuk taat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, peran kita yaitu menjadi tiang doa di dalam keluarga. Jadi Bapak, Ibu-ibu semua jangan jemu-jemu, jangan putus-putusnya kita berdoa untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, supaya setiap mereka boleh tetap hidup di dalam kasih dan berkat Tuhan. Kemudian yang keempat, yaitu kita menjadi tiang doa bagi keluarga, sehingga kalau kita kuat di dalam doa, saya percaya keluarga kita juga akan kuat di dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Kita akan akhiri, saya undang semuanya bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi siang hari ini Bapak Engkau memberkati dengan luar biasa. Sukacita yang boleh kami rasakan luar biasa, bahwa Engkau hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan terlebih Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap keluarga kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar, kami serap, kami terima, itu kami hidupi menjadi satu kehidupan di mana kami setiap wanita memiliki peran penting ya Tuhan, yaitu menjadi mitra Engkau ya Tuhan, untuk setiap kita, para wanita, para ibu-ibu, para oma di sini membawa dampak bagi keluarga, membawa keselamatan bagi keluarga, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, itu boleh menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga Kristus yang menang di dalam setiap persoalan pergumulan kami. Mari ibu-ibu dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, sehingga Dia yang memampukan setiap kita menjadi orang-orang, menjadi wanita-wanita yang berperan di dalam setiap keluarga kita masing-masing, sehingga keluarga kita boleh diselamatkan oleh karena iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Terimalah berkat yang datangnya daripada Allah, dari Yesus dan dari Roh Kudus,
yang akan selalu menguatkan kita dan memampukan kita. Di dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.